Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma dari kelas 10 IPS 1. Ini saya akan berbicara tentang imsak, tentang menahan diri yang merupakan salah satu sisi dari puasa di bulan Ramadan. Kalau manusia ini mengaktifkan imsaknya dalam kehidupan, tidak akan ada perkelahian, tidak ada orang yang sombong maupun kecil hatinya, orang yang menjadi takut, orang menjadi minder, karena manusia banyak yang tidak mau melakukan imsak. Mari kita telaah ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan manusia. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah sudah tahu bahwasannya nanti di dunia ini perlu ada khalifah. Ya, khalifah itu adalah manusia yang menjadi pemimpin yang memakmurkan kehidupan ini. Malaikat berkata, kurang apa pengabdian kami? Kurang apa puji-puji kami? Ya Allah, nasubihu bihamdika wa nushadiku lak. Mengapa harus ada khalifah lagi? Allah mempertegas, ini alamau ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Perbedaan antara manusia dan penciptaan lainnya, ada perbedaan antara manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam semesta, langit, bumi, laut, sungai, danau. Ada perbedaan, kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di mana perbedaannya? Wa alamal adama asma kullaha. Ini makhluk yang bisa diajar, sedangkan malaikat tidak diajar. Malaikat itu ya makluna ya yumarun, menjalankan apa yang diperintahkan. Namun manusia berbeda. Orang-orang yang sombong, pintar, kaya, seringkali takabur dengan kelebihannya, padahal mereka memiliki kekurangan. Orang yang memiliki harta, tahta, berita, senjata, kereta, dan lainnya sombong, seakan itu yang membuat mereka jaya. Tidak. Manusia itu dibuat lemah dan malaikat tahu itu. Waktu melihat penciptaan manusia, mereka tahu bahwa itu adalah makhluk yang tidak betah dengan ujian. Kalaupun la yatak malak. Namun akhirnya malaikat menyerah dengan menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Lalu malaikat diminta menonton betapa keunggulan manusia bisa diuji dan lulus dalam ujian. Malaikat diminta untuk sujud. Lalu malaikat diminta untuk sujud. Wa iza qulna lil malaika sujud lil dama fazajadu. Malaikat taat nurut tahu diri. Celakanya banyak manusia yang tidak tahu diri. Akhirnya ia tidak mau merendah diri. Disuruh sujud, tidak mau. Disuruh nurut, tidak mau. Itu penyakit iblis. Fasajadu illa iblis. Apa sebab iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara. Seolah iblis mengatakan, apa? Sorry deh, saya kok disuruh sujud? Iblis berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Saya akan diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Maka takabur dan aba ini termasuk sifat-sifat orang kafir. Takaburan orang kafir ini apa? Dia tidak mengetahui ketuhanan Allah. Dia dibuat hidup, dikasih nyawa, tapi tidak mengetahui. Maka kalau ada orang yang bertakabur, maka dia orang yang terkena penyakit iblis. Sini saya akan menambahkan sedikit para jemaah sholat isya, tarawih, dan witir yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam pertama kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir serta bertadarus. Nanti dini hari kita semua akan melaksanakan sahur di rumahnya kita masing-masing. Pada malam ini saya akan memberikan kultum yang singkatan dari kuliah 7 menit. Bisa juga kita sebut kuliah 17 menit atau kuliah 70 menit. Itu bukan kuliah ya, tapi ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, judul kultum malam ini saya beri judul dengan bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya saya akan mengatakan bahwa pahala sholat tarawih malam pertama, yaitu pada awal malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangun 50.000 kota di surga untuk orang yang berpuasa. Hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kita akan diampuni dan ditinggikan derajatnya. Jadi jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dengan penuh rasa cinta dan gembira. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Ilahi atas karunia dan nikmatnya pada kita semua, di mana kita telah diberi umur panjang, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk.
Itulah karunia yang amat besar, sebab hidup di bulan Ramadan berarti kita diberi kesempatan untuk beribadah, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mari kita berlomba-lomba merebut peluang yang besar ini, karena bulan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sungguh, sebuah anugerah yang luar biasa, karena kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalani puasa lagi di tahun ini. Lihatlah betapa banyak sahabat-sahabat kita di tahun lalu. Beliau masih bersama kita, namun kini mereka telah dipanggil untuk menghadapnya pada bulan Ramadan ini. Seandainya kita semua mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya kita menginginkan agar semua tahun itu menjadi bulan Ramadan, karena sesungguhnya kebaikan berkumpul di bulan ini. Ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dikabulkannya, semua doa diampuni, surga pun rindu kepada kita. Sungguh, bulan ini merupakan ajang persaingan yang hebat untuk kita saling berlomba-lomba, memperbanyak amal-amal, memperbanyak pahala, mempertebal iman dengan melawan hawa nafsu kita. Pada bulan Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar, dahaga, kita juga menahan hawa nafsu kita dari melakukan perbuatan yang bukan-bukan atau yang tidak bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan menjadi insan yang mutakin. Semoga saja ceramah singkat saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.